Incar nasabah bank, 2 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca diringkus oleh kepolisian. Alhasil korban dari kejahatan ini merasakan kerugian hingga 300 juta rupiah. Gimana bro rasanya? Duit 300 juta yang nggak seberapa lama lu rasain itu? Seneng lu. Sekarang lu mending nikmatin deh kehidupan di dalam penjara. Berawal dari laporan korban pencurian dengan modus pecah kaca yang diduga dilakukan oleh 6 orang pemuda di depan alun-alun kota Tasikmalaya, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Agung Tripurbowo, langsung mempelajari dan menganalisis kasus tersebut. Kanit Idik 3 Resum Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota, Ibtu Ruhana Effendi, ditugaskan untuk turun ke lapangan. Semua anggota pun dikumpulkan. Kejadian perkara di wilayah kita, terutama ini pecah kaca, ya, pencurian dengan kekerasan. Ini LP-nya tanggal 27/2022. Yang korbannya perempuan atas nama Ibu Diah. Kemudian kita alhamdulillah kita sudah melakukan penyelidikan sekian lama. Alhamdulillah kita sudah ada titik terang. Nanti kita langsung saja menuju tempat yang telah kita tentukan, ya, dari hasil lidik kita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita berhasil dalam penangkapan ini. Kita berdoa dulu untuk keselamatan kita. Doa mulai. Tanpa menunggu lama setelah melakukan instruksi dan pengarahan, tim kemudian bergerak menuju lokasi sasaran di wilayah Bekasi Selatan. Dalam perjalanan menuju tempat persembunyian para pelaku, tim harus menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 235 km. Pak Kanit, untuk modus pelaku ini seperti apa sih Pak Kanit? Untuk MO pelaku ini dia pecah kaca, mengambil barang yang disimpan di dalam mobil, ya. Dalam mobil. Nah, itu kan sudah dia itu mengawasi dari ketika si korban ini masuk bank, itu kan kelihatan dia bawa uang, kemudian dia calling, namanya melalui HP yang sudah standby di luar. Nah, terus begitu dia si korban ini sudah masuk mobil, jalan, dia berhenti di suatu tempat, ya, itu kan. Ketika ditinggalkan korban mobilnya, langsung dia beraksi. Sebelum sesampainya di tempat pelaku, Kanit terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim pengintai yang sudah ada di lokasi. Sesampainya di lokasi para target, semua tim kembali berkoordinasi terlebih dahulu untuk membaca situasi dan membuat formasi penangkapan. Di atas, di atas sebelah kanan, langsung begitu kita masuk ke bar, ya, bar, antisipasi kamar yang ke satu sebelah kanan, yang keduanya sebelah kiri, langsung nyebar. Oke, masuk, yuk. Hei, kamu di sini lagi ngapain? Hah? Sama siapa kamu di sini? Hah? Sama teman? Di mana satu lagi? Di mana? Di mana? Di luar.
Beda rumah atau masih satu rumah ini? Hah? Temenmu mana? Siapa namanya siapa? Nama saya siapa? Ahmad, Pak. Ahmad. Di mana sekarang? Di mana sana? Mandi. Iya. Udah, ready? Di mana? Di luar. Beda rumah atau masih satu rumah ini? Penggeledahan pun dilakukan petugas guna mencari barang bukti yang ada di dalam rumah pelaku. Guna mendapatkan informasi terkait pelaku lainnya, pelaku dibawa ke dalam mobil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kamu dari sana berapa orang? Orang mana kamu aslinya? Palembang. Sudah berapa kali kamu melakukan pecah kaca di sini, Jawa Barat? Hah? Yang bener kamu. Sama siapa kamu? Sama Ahmad. Ahmad di mana? Sekarang tinggalnya. Beda rumah ya? Ya? Ya beda rumah. Nanti tunjukin rumahnya ya. Ada di sana sekarang. Caramu di gimana kamu melakukan pencurian itu? Hah? Pecahkan kacanya, Pak. Pecahkan kacanya. Pakai alat apa? Busi. Busi di gimanain? Pecahin keramiknya dimasukin mulut, Pak. Masukin mulut. Terus dilempar. Sedikit demi sedikit informasi-informasi saat interogasi singkat mulai didapati petugas. Hasilnya didapat informasi terkait keberadaan pelaku lain. Mencegah buruannya kabur, petugas langsung bergerak melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku kedua. Ternyata, perjalanan menuju ke tempat kediaman pelaku kedua tidak terlalu jauh. Masih seputar daerah Bekasi Selatan di dekat lokasi pelaku pertama. Mana rumah? Mana? Yang ini yang ujung. Ya udah, yang ini. Udah, kamu masuk. Tiap kamu, tiap kamu. Namamu siapa? Ahmad. Ahmad apa? Orang mana kau? Orang mana? Orang mana? Palembangnya di mana? Agung. Udah berapa lama di sini? Udah berapa lama kamu tinggal di sini? 1 minggu. Sama siapa kamu tinggal di sini? Amin. Amin. Udah, apa langsung? Setelah lakukan penangkapan, keduanya langsung dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota guna menggali informasi terkait modus dan keberadaan pelaku lainnya. Dari hasil keterangan modusnya berbagi peran satu sama lain. Ada yang bertindak memantau nasabah bank yang baru pulang ambil uang di salah satu bank. Sementara pelaku lainnya terus mengikuti korban hingga korban memarkirkan mobilnya. Ketika mobil ditinggalkan, ada eksekutor yang langsung melancarkan aksinya. Dalam kasus ini korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Pada polisi pelaku mengakui bahwa hasil dari kejahatannya ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Oh, pakai untuk apa itu uangnya? Bayar hutang, Pak. Dari hutang. Semua kamu dapat berapa kamu? 49. 49 juta. Kamu? Sama. Kamu pakai buat apa itu uangnya? Hah? Buat berobat. Berobat siapa? Bapak. Bapakmu. Kau buat apa, Amin? Bayar hutang nikah, Pak. Bayar hutang. Ya, bayar hutang nikah saya kemarin, Pak. Terus yang lainnya berapa dapat? Yang 4 orang itu Sama. semua bagi rata 49 juta. Yang 4 lagi tinggal di mana itu? Balik, Pak. 2 dari 6 pelaku telah diamankan Polres Tasikmalaya Kota. Sementara 4 pelaku masih diburu petugas dan akan terus didalami. 2 orang pelaku yang diamankan atas nama Ahmad dan Hamid
Sementara barang bukti yang diamankan, yakni berupa pecahan kaca, busi, serta 2 unit ponsel. Jadi kita mendapatkan informasi dan hasil dari lidik dari anggota saya bahwa pelaku ini berada di wilayah Bekasi di tempat persembunyiannya. Dan saya memerintahkan anggota saya untuk langsung turun dan mengejar pelaku. Nah, alhamdulillah pelaku itu berhasil kita amankan di tempat persembunyiannya di daerah Bekasi. Yang paling gencar sama pelaku ya emang uang, Pak. Karena si pelaku ini, dia itu, ini pelaku ada 6 orang ya, Mbak? Satu pelaku udah standby di bank dan melihat itu nasabah atau korban yang mau mengambil uang. Dan ketika keluar bank, di parkiran juga udah ada pelaku lagi melihat bahwa ini si korban naik mobil ini dan langsung dibututi. Masing-masing pelaku ini ada tugasnya masing-masing, Pak. Jadi ya gayung bersambut lah mereka itu. Begitu. Untuk sementara hasil pemeriksaan dari kita ya sama ahli periksa kaca, ada spesialis. Yang berhasil kita amanin itu ada 2 orang, Pak. Kebetulan itu semua dia eksekutornya. Eksekutor pemain yang itunya yang mencair kaca dan ngambil uang ya. Untuk total pelaku memang semua ada 6 orang. Untuk barang bukti pecahan kaca mobil Pajero, terus pecahan keramik busi ada 3 buah, kemudian 2 sepeda motor dan 2 HP. Untuk pasal yang kita kenakan ini ada 363, Pak. Ancaman hukumannya 7 tahun. Dengan jalan pintas mendapatkan keuntungan dari aksi kejahatan, pelaku dijerat pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara.